Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafnahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang, dan janganlah engkau ikuti langsung yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Sahibul Bait Bapak Kapolda Sumatera Selatan beserta Wakapolda, para jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan juga khusus Bapak-Bapak Kapolres tayangan virtual. Kalau saya tidak salah 17 Polres yang ada di Sumatera Selatan ini, Pak Kapolda, satu adik kelas saya di SMA, Kapolres di sini. Dia kalau saya tidak salah Kapolres di Musi Banyuasin. Pak AKBP Erlin. Nah, itu adik kelas saya di SMA. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Kita ini belum jamin masuk surga. Pak Jenderal ya. Pak Jenderal ini profesor juga, luar biasa. Ya. Belum ada orang dijamin masuk surga. Tapi Nabi pernah mengeluarkan kalimat, ada 10 sahabatku yang pasti masuk surga. Nabi sudah ucapkan, ada 10 sahabatku yang pasti masuk surga. Satu di antaranya Umar bin Khattab. Nah, mari kita dengar ceritanya Umar bin Khattab. Ya. Suatu ketika, Umar bin Khattab ini, ada yang sahabat mau melapor. Kira-kira mau melapor ke Pak Kapolda, ada Kapolres Musi Banyuasin datang mau melapor. Kenapa? Istrinya Pak Kapolres ini suka marah-marah. Selalu dimarah-marahi. Akhirnya mau melapor ke Kapolda. Pak Umar bin Khattab waktu itu presiden. Begitu dekat dengan rumah Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Tidak jadi. Dia pulang ini. Umar aja dimarah sama istri. Apalagi saya. Balik Umar. Besok ketemu Kapolres sama Kapolda. Sahabat dengan Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Saya lihat kemarin Anda dimarah-marah sama istri kok diam-diam saja, senyum-senyum. Dengar jawabannya Umar. Ini dengar Bapak-Bapak Kapolres. Yang menyaksikan acara ini. Dengar ini jawabannya Pak Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar? Presiden loh Pak. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan, dan membesarkan anak. Coba, subhanallah. Ibu-ibu masih ingat bagaimana susahnya hamil? Masih kan? Duduk aja repot, pakai standar samping. Kan? Jalan, ada lagi kepalanya di sini. Keluar, ya kan? Coba, untung kita tidak hamil. Bapak mau coba-coba rasakan hamil? Bapak mau coba? Gampang. Gimana caranya? Ambil satu biji kepala, kelapa. Ambil satu kelapa, masukkan dalam baju dinas. Yang apa? Pakai apa itu? Pakai selipi. Sudah masukkan, kemana-mana bawa. Coba rasakan.
Jangankan 9 bulan, 1 hari aja repot. Itu ibu, bukan 1 hari, berapa hari bu? 9 bulan, 13 hari. Coba. Dan tidak pernah mengeluh. Luar biasa. Kita, bayangkan seandainya kita yang rasakan. Paling kita menderita suami kalau ngidam. Ya kan? Sampai ada yang nginap tetangga, dan istrinya tukang gosip. Bertetangga dengan jenggotan. Begitu dia hamil, nanti dia bisa tidur kalau dia pegang jenggotnya tetangganya. Jadi kalau dia mau tidur, datanglah itu suaminya. Pak, minta tolong pegang jenggotnya dulu sama istri saya. Dia paling menderitanya itu. Paling kalau ngidam. Tapi coba lihat istri kita ketika hamil. Subhanallah. Luar biasa. Maka Umar katakan, kalau istri saya marah, istri saya ngamuk, saya bayangkan bagaimana repotnya hamil. Yang kedua kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri jenderal melahirkan senyum. Keluar kok nak? Tidak. Pasti setengah mati juga. Iya kan? Iya. Coba enggak ada mentang-mentang istri artis. Keluar nak? Tidak. Oh, pegang dia iri, dia pegang ini, dia apa itu gigit itu karet. Coba. Yang ketiga, kata Umar. Jadi kalau istri ngamuk-ngamuk, bayangkan bagaimana sulitnya menyusui. Masih ingat ibu-ibu waktu menyusui? Ibu masih ingat? Apalagi kalau usia yang lagi tumbuh giginya. Sudah senyum-senyum ibu-ibu. Saling natap. Masih ingat kan ketika 7 bulan yang tumbuh giginya? Oh. Coba. Iya kan? Waktu dia menggigit, ibu tempeleng. Kurang ngajar kau gigit saya. Enggak. Huna. Lepas kuna. Coba. Itulah rahasianya Umar bin Khattab. Padahal presiden Pak waktu itu jabatannya Umar. Menaklukkan beberapa daratan Eropa waktu itu. Coba. Ketika istri beliau, apa dia bilang? Ya begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan menyusui anak saya. Coba kalau kita yang menyusui Pak. Nah, bayangkan repotnya. Saya sering lihat itu bagaimana perbedaan perlakuan ibu dengan bapak. Coba lihat di atas pesawat. Saya pernah lihat sering. Coba lihat itu kalau ibu-ibu di atas pesawat nangis anaknya. Itu jalan di lorong. Dilihatin semua satu pesawat. Enggak. Tapi coba kalau bapak-bapak nangis anaknya. Dia cubit. Kau diam kau. Masih nangis. Dia sumbat mulutnya. Saya lihat itu Pak. Iya toh Ibu. Makanya kalau istri kita ngamuk Pak. Jalan paling baik. Bayangkan bagaimana susahnya jadi istri. Tenang. Selesai. Kalau pakai rumus saya. Istri ngamuk. Diam. Nggak usah dilayani Pak. Karena biar dilayani nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya. Sudah diam saja. Biar diberi alasan. Nggak masuk di akalnya. Pokoknya saya tidak mau. Diam saja Pak. Lebih makan obat tidur. Selesai. Dan repotnya itu perempuan kalau ngamuk kita diam. Dia bilang kenapa kau diam? Jawab saya. Iya kan Bu? Iya. Maka ketika istri kita mengamuk. Bayangkan saja bagaimana repotnya jadi istri. Belum lagi gaji terbatas. Kalau kita laki-laki mana tahan pegang uang. Mana bisa menawar bapak-bapak. Berapa harga sayur? 100.000. Langsung dibayar itu. Coba kalau ibu-ibu. Selisih 50 rupiah masih ditawar. Karena dipikir apa? Ini bisa untuk beli ini untuk anak saya. Itulah hebatnya laki-laki. Apalagi istri polisi. Gaji 5 juta. Cicilan mobil. Cicilan rumah. Uang sekolah anak. 3 anak sekolah. Belum lagi kalau sekolahnya ikut sama neneknya. Neneknya juga pasti dibiayai. Dan itu 5 juta. Mana bisa masuk akal? Itulah hebatnya istri-istri. Pandai memegang duit.
Nah, makanya kalau mereka ngamuk, rumusnya diam saja. Diam. Saya pernah rasakan juga. Diam. Nah, cuma pernah dengar ceritanya istri yang suka ngomel. Pernah. Oh, saya ditanya di Makassar. Ustadz, ini suamiku suka marah-marah, saya ngomel-ngomel. Gimana ini Ustadz? Saya bilang, Ibu, pernah dengar ceritanya? Ada, saya ceritakan lah. Ada ibu suka ngomel-ngomel, suaminya cari cara bagaimana supaya berhenti istriku ini ngomel. Akhirnya apa? Oh, dia ingat. Dia pergi belikan emas. Sudah dibelikan emas, senanglah ini ibu. Senang. Ini suaminya dibayangkan, oh, ada sumur tua di kampung saya. Dia bawa istrinya pergi siara sumur tua. Begitu dekat dengan sumur tua, dia bilang suaminya, coba kau lihat sayang, ada enggak? Kan sudah senang dapat emas. Coba lihat ada enggak airnya? Dangkal bang. Bener enggak? Dangkal bang. Begitu dekat dia dorong istrinya masuk ke sumur. Ngomel aja kau di situ. Biar kau sampai sore ngomong enggak ku dengar. 1 jam kemudian dari dalam sumur ada yang keluar makhluk Pak. Tinggi besar hitam. Kaget ini suaminya. Siapa kau? Dia bilang saya lah jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sini. Ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Saya tidak tahan, tapi saya lari. Coba Bu, jin aja tidak tahan kalau ibu suka ngomel. Jadi enak ya kan? Nah, seperti dikatakan Prof tadi. Salah satu, dan ini memang rahasia kesehatan. Menghindari COVID harus perasaan tenang. Bagaimana perasaan tenang? Berawal dari rumah tangga. Berawal dari istri. Berawal dari suami. Ya, tidak mungkin suami di kantor bagus kerjaannya, baik karirnya, kalau dia keluar rumah sudah galau perasaannya. Maka setiap suami mau keluar rumah, istri sudah siap sarapannya. Begitu dia keluar, dia cium jidatnya, suaminya. Lalu dilepaslah suaminya sambil menyanyi. Ku lepas di kau pahlawan. Enak kan perasaan? Ini Bu ya. Nah, perasaan seperti ini harus saling menghormati. Ya, Umar bin Khattab itu dia katakan, kalau istri saya ngamuk, saya bayangkan bagaimana itu. Saya pernah juga punya pengalaman Pak. Saya pulang ceramah, Prof. Tiba-tiba istri saya WhatsApp. Ustadz, habis pembalut. Aduh, mati saya. Saya mau singgah. Dia pasti dikenal seorang. Singgah deh. Begitu singgah, saya bilang mudah-mudahan tidak ada kenal saya. Begitu saya bayar di kasir, tiba-tiba ada yang kenal saya. Dia bilang, Ustadz beli pembalut. Langsung saya balik Bu, saya lihat, iya, tidak apa-apa daripada saya yang hamil. Coba bayangkan, enak kan perasaan. Jadi kalau istri ngamuk-ngamuk, bayangkan bagaimana susahnya hamil. Tenang perasaan. Ya, itulah Umar bin Khattab. Subhanallah. Ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini kalau dalam segi penerakan hukum luar biasa. Umar bin Khattab tidak pernah kompromi. Umar bin Khattab tidak pernah mau berkompromi dalam kebatilan. Dia sangat disiplin. Maka Umar bin Khattab diberi gelar oleh Rasulullah Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Yang secara tegas membedakan antara hak dan batil. Coba lihat Umar bin Khattab. Dia inspeksi pasukan. Belusukan lah kalau bahasa politisi sekarang. Tapi bedanya kalau Umar tidak panggil wartawan. Kalau politisi sekarang belusukan, panggil dulu wartawan. Umar bin Khattab tengah malam belusukannya. Beliau belusukan, kemudian tiba-tiba ajudannya namanya Aslam. Prof. Tiba-tiba dia singgah di satu gubuk. Tertarik dengan perbincangan. Apa perbincangannya? Ini dalam rumah gubuk ini penjual susu. Ibu ini berkata kepada anaknya, nak, kau tambahlah air ini susu supaya jumlahnya bertambah, besok kita banyak untung. Ya kan? Susunya misalnya 1 gelas, dia tambah lagi 1 gelas air supaya volumenya bertambah. Tapi apa kata anaknya? Ini ibu, jangan Bu.
Umar melarang kita. Lalu dia berkata, ngapain kau takut sama Umar? Tidak ada Umar di tengah-tengah kita. Padahal Umar mendengar di balik dinding. Lalu anak ini berkata, Bu, betul Umar tidak lihat kita, tapi Tuhannya Umar lihat kita. Langsung ini ibu berkata, astagfirullah, saya hilaf nak. Tidak jadi. Tertarik Umar dengan perbincangan ini, lalu dia panggil Aslam. Kau cari siapa itu orang tua, besok kita datang ke rumahnya. Datang ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Umar. Umar siapa? Amirul Mukminin. Wah, kaget. Mati. Kok bisa dia tahu Umar ini? Masuk Umar. Kau punya anak gadis? Ya. Mana dia? Dipanggil. Ini anak saya Abdullah. Saya nikahkan anakmu dengan anakku karena anakmu orang baik. Bagaimana menurutmu? Ditanya anaknya. Maka kalau orang mau menikah anak gadis, Pak, memang harus ditanya dulu. Bapak ingat sejarah menikahnya Salman Al-Farisi? Itu kan ditanya dulu. Datang melamar Salman Al-Farisi, gadis yang dia sukai. Tapi ibunya bertanya, dia bilang bapaknya bertanya, tunggu dulu Salman, saya tanya dulu anakku, mau apa tidak? Sudah ditanya, Pak, saya tidak senang Salman Al-Farisi. Ya, kalau sahabatnya Salman, karena dua dia datang, saya senang. Kenapa? Karena dia lebih kaya dari Salman. Dan memang boleh, Bu. Nah, kau suka enggak ini anak saya Abdullah? Ya, setuju. Artinya apa ibu-ibu? Pelihara suami dari makanan. Ini sangat menentukan. Maka ketika datang suami bawa honor, maka pertanyaan pertama ibu tanya, kok bisa lebih? Biasa. Kalau 5 juta bisa. Tapi kalau 50 juta bengkok muka. Iya kan? Dan siapa anaknya kemudian itu? Lahir Abdullah bin Umar. Melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Berarti Bapak Ibu kalau mau punya anak yang baik, garda terdepan istri. Istri. Maka begitu istri pandai memelihara suaminya, insya Allah. Gimana caranya? Ingatkan terus, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki tidak akan diambil. Kalau rezekinya Bapak tidak mungkin orang lain ambil. Percaya. Al-Quran menjelaskan, rezeki tidak akan, jangankan diambil, Bu, tertukar saja tidak. Rezekinya Prof, tidak mungkin saya ambil. Dan rezeki saya tidak mungkin diambil Prof. Tidak mungkin. Jangankan diambil, tertukar saja tidak. Itu kata Quran. Jadi rezekinya Prof, Pak Kapolda tidak mungkin saya ambil. Kecuali saya dikasih. Itu bisa kalau saya dikasih. Ya. Maka sampaikan selalu kepada suami. Nah kalau suami terpelihara, insya Allah keturunan kita akan baik. Kan enak Ibu ya. Bapak-bapak, begitu kita pensiun, anak 4. Dia diskusi di ruang tamu. Bapak ini sudah lama kasihan jadi polisi. Capek menghadapi segala macam rintangan. Kesana kemari tidak pernah tenang, ditinggal di satu tempat. Sekarang beliau sudah pensiun. Mari mulai sekarang, ayo berapa per bulan? Anak pertama mengatakan, oke kita sepakat 2 juta satu orang. Anaknya. 8 juta dari anak. Gaji pensiun dari anaknya 8 juta. Subhanallah. Itu hanya bisa terjadi kalau kita terpelihara dari makanan dan minuman haram. Dan memang jadi polisi sangat susah, Pak. Sangat sulit. Bapak mau baik, tapi teman yang datang bawakan kasus, Pak. Teman kita ini mulai dari SMP kita bersahabat. Kuliah kita bareng-bareng. Ngekos bareng-bareng. Datang bawakan kita.
Jangankan bapak-bapak polisi, saya saja ini bukan polisi. Hanya karena sering viral-viral dengan polisi dan Kapolri, itu banyak yang datang. Ustaz, tolong saya bilang, saya bukan polisi. Saya ini hanya Ustaz. Itu saya. Bahkan ada yang menawarkan ruko kepada saya. Supaya dia bisa sekolah. Saya bilang, enggak bakal itu. Saya bisa seperti ini, kesan saya menjaga integritas saya. Dan jangan pikir itu bisa dilakukan seperti itu. Itu bukan polisi. Gimana kalau yang polisi sendiri? Kita bisa baik, tapi keluarga kita yang datang. Pada kasus-kasus tertentu, keluarga kita yang datang. Maka disitulah dibutuhkan nasihat dari istri. Jangan malah jadi tukang kompor. Pak, apa kek? Bapak Kapolres itu dirlantas saja, istrinya kayak gelangnya kayak pelek sepeda. Jadi kita jadi tukang kompor kalau gitu ya. Ya, maka insya Allah tidak ada kehinaan bagi mereka yang hidup merasa cukup. Percaya itu. Tidak ada kehinaan bagi mereka yang hidup merasa cukup. Dan tidak ada kemuliaan orang hidup menghalalkan segala cara. Kemuliaan bukan dari harta. Kemuliaan bukan dari jabatan. Kemuliaan bukan dari gelar. Tapi kemuliaan menurut Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bisa jadi kita tugas di pelosok. Seperti yang saya datangi tadi. Pangkat kita paling yang rendah. Tapi kalau kita pandai, banyak manfaat buat orang lain. Bisa jadi kita jauh lebih mulia dari komandan kita. Allah menilai bukan dari pangkatnya, tapi dari kemanfaatannya buat orang lain. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jadilah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain dan berawal dari rumah tangga. Kalau rumah tangga kita tenang, bahagia, insya Allah perasaan tenang. Kalau perasaan happy dan tenang, maka insya Allah keluar kita akan terhindar dari COVID. Karena COVID ini menyerang bagi mereka yang lagi stres, drop, capek fisiknya, lelah otaknya, drop dia punya kondisi imun, itu gampang kena. Ya, kalau sudah kena, ngeri bu, sebab belum ada obatnya. 2 malam yang lalu kawan saya, mantan ketua KPU Goa, jam 8 sore kita masih berWhatsApp. Jam 6 sore. Jam 8 malam bervideo call. Video call. Tanya kondisi kesehatan. Jam 9 tiba-tiba sesak napas. Jam 10 lewat meninggal dunia. Ternyata COVID. Nah, maka saya memberikan ilustrasi seperti kata Prof. Idrus Paturusi antara imun dengan COVID. Imun itu security. COVID itu maling. Jadi biar hebat malingnya, kalau security-nya kuat, tidak berani masuk. Tapi biar dia punya malingnya, maksudnya kalau security-nya lemah, ya pensiunan, sudah tua, ceking, batu-batu, datang perampok 5 orang, diikat ini security Pak. Maka untuk terhindar dari COVID, maka dilakukan 3N. Nah, ini dikampanyekan. Baik dikampanyekan kepada teman-teman polisi. 3N. Apa itu? 1, jaga aman. Apa jaga aman? Pakai masker. Cuci tangan di air yang mengalir. 20 detik minimal. Kemudian jaga jarak. Dan yang paling penting lagi, hindari berkerumun. N pertama. Yang kedua, jaga imun. Gimana cara jaga imun? Pola hidup sehat. Kalau bisa, minta pertolongan kepada Allah supaya bisa berhenti merokok. Jangan begadang. Kata Umi Rama, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Menjaga keamanan, perlu. Boleh. Itu lagunya orang-orang dulu kan bagus Pak. Kalau saya masih kecil itu kan lagu-lagu zaman dulu nyaman-nyaman lagunya. Insaflah wahai manusia,
bila dirimu bernoda. Ah, tapi kalau lagu-lagu dangdut, lagunya Merama. Mengapa minuman itu haram? Tadadadang. Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Tadadadang. Karena itu cara binatang. Bertanya mahasiswa saya, mengapa semua yang asik-asik itu diharam? Semua yang enak-enak juga diharamkan. Jawabannya, ha 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 ha. Itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Silakan pesan lagu dan kasetnya. Itu lagu zaman dulu Pak ya, Pak Jenderal ya. Prof, lagu-lagu kita zaman muda dulu. Itu lagu-lagu zaman dulu. Kalau sekarang lagunya anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, nah itu jaga imun, pola hidup sehat, makan teratur, ya. Makan yang seimbang. Kemudian N yang ketiga, jaga iman. Jaga aman, jaga imun, jaga iman. Gimana jaga iman? Berdoa. Alhamdulillah, Prof, Pak Kapolda ini punya program saya dengar, insya Allah mulai pekan depan kita adakan bagi umat muslim untuk sholat tasbih. Nah, sholat tasbih sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah. Nah, mungkin masih ada yang kurang jelas sholat tasbih, ada di situ, di YouTube, lengkap dengan tutorialnya. Kalau belum juga, ya sudah mulai sekarang. Nah, berdiri, ambil wudhu. Kalau dia dikerjakan di siang hari, langsung 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dia dikerjakan di malam hari, 4 rakaat dengan 2 kali salam. Apa niatnya Ustadz? Nah, ini penyakitnya ibu-ibu. Selalu menghafal niat. Niat itu bukan dihafal ibu. Niat itu bahasa hati. Usolli sunnatal tasbih. Raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau 2. Kalau yang keempat, arba'a raka'ati. Kalau dia 4. Tapi kalau tidak hafal itu bu, sudah niat saja. Saya niat sholat sunat tasbih. 4 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal juga bahasa Indonesianya Ustaz. Berdiri tegak menghadap kiblat bilang saja begini bu. Tuhan sambahin sunat tasbih ya. Allahu Akbar. Dia ketawa serius ini bu. Boleh. 2 rakaat. Ulang lagi. Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Ya, boleh Pak, benar. Niat itu bukan bahasa lisan, tapi bahasa hati. Baru ibu wudu, sudah ada dalam hati. Saya mau sholat tasbih. Itulah niat. Tidak harus diucapkan. Nah, sudah takbir. Allahu Akbar. Takbir itu berbeda mazhab. Ya, silakan pakai yang Bapak maui. Allahu Akbar pertama. Ya, antara pusat dengan dada. Ya, begini. Ya. Allahu Akbar. Ini ada yang begini, ada juga yang begini. Silakan, mau mana saja boleh. Nah, sudah itu letakkan Allahu Akbar. Yang kedua di atas dada. Allahu Akbar. Yang ketiga di bawah pusat. Yang keempat lurus. Semua ada. Mana mau pakai, silakan Bapak pakai. Semua betul. Kalau semua betul, yang mana salah? Kalau Bapak pakai semuanya. Allahu Akbar. Itu salah itu. Karena ada penceramah sekarang ini hanya mau benar sendiri. Ya, saya kalau lihat penceramah yang menyalahkan pendapat orang lain, langsung saja saya bilang, kurang bacaannya ini. Kan sempat viral itu Bu yang melarang pakai masker sholat. Nah, itu kurang, enggak lengkap itu hadisnya. Enggak tuntas bacaannya. Jangankan pakai masker Bu. Sholat Jumat aja boleh ditiadakan kalau kita terancam. Apalagi cuma pakai masker. Ya? Jadi agama itu kalau Bapak mau tahu, lihat, cari dulu ayatnya. Cari hadisnya. Tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Bertentangan tidak akal sehat. Kalau bertentangan akal sehat, jangan terima. Itu aja rumusnya. Saya ini belajar ilmu fikih. Ya, saya doktor di salah satu dokter saya di bidang syariah hukum Islam.
Itu rumusnya. Dan ketika berbicara ibu ini kan gampang sekali orang terima sekarang itu di medsos hanya satu lembar dia foto menerima tulisan saja. Jangan, ilmu hadis itu tidak boleh hanya dilihat teksnya, harus dilihat asbabul wurudnya, sejarahnya itu hadis diucapkan. Dilihat juga dulu itu. Ya, di mana Nabi ucapkan itu penting. Maka kalau bicara fikih tidak boleh kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan berapa. Kalau 1 tambah 1 sama dengan berapa, Ibu? Berapa choice-nya? Jawabannya berapa, Ibu? 2. Hanya 2 toh? Kalau Ibu bilang 1 tambah 1 9 pasti beleng-beleng. Kalau 1 tambah 1 jawabannya pasti hanya 1, 2. Maka kalau fikih jangan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan berapa, tapi yang kita tanyakan 2 dapat dari mana. Boleh 1 tambah 1, boleh 3 kurang 2, 3 kurang 1, yang penting tujuannya sampai. Nah, begitu kalau kita bicara soal fikih. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, nah, ini ya penting sekali. Ya, sudah, saya lanjutkan kursus salat tasbih. Sudah itu, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek. Sudah baca surah pendek, tidak langsung ruku, tidak langsung. Tapi apa kita baca dulu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula, wala quwata illa billah. Berapa kali? 15 kali. Bagaimana cara dihitung, Ustaz? Saya biasa kalau cara hitung, tangan saya Prof. Nah. Ya, nah, 15 kali. Sudah baca? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Kalau sholat biasa langsung sujud. Ini tidak. Kita baca lagi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Berapa kali? 10 kali. Sudah itu turun sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Nah, sudah itu. Salah tadi. Ruku. Sudah ruku baca 10 kali. I'tidal baca lagi 10 kali. Turun sujud. Sudah sujud. Sebelum naik baca lagi 10 kali. Duduk di antara 2 sujud. Baca lagi 10 kali. Duduk lagi. Sujud lagi. Baca lagi 10 kali. Naik. Baca Al-Fatihah, surat pendek, dan seterusnya. 1 rakaat membacanya 75. Dan 1 kali dalam 4 rakaat itu, baca tasbih yang kita baca 300 kali. Bagaimana Ustaz? Ada rasanya tertinggal. Kayaknya di rakaat kedua tadi kurang 2 kali tasbih saya. Kapan bayarnya? Dibayarnya ketika kita selesai tahiyat. Ya kan? Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, begini cara. Untuk lebih jelasnya ada di Google. Jelas, ya. Nah, mudah-mudahan mampu diamalkan. Kata Nabi, kalau kau tidak bisa amalkan setiap saat, maka minimal lakukanlah sekali seumur hidupmu. Kalau saya amalkan itu, Prof, setiap saya ulang tahun. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini mudah-mudahan pertolongan Allah akhirnya Sumatera Selatan ini tidak ada lagi kebakaran hutan. Bayangkan repotnya polisi kalau harus nangani COVID, harus nangani cari nafkah, harus nangani lagi kebakaran hutan. Maka perlu kita minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan bantuannya berupa hujan. Ini kebakaran mengatasi kebakaran hutan sangat efektif dan gratis. Maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Prof atas undangannya, senang sekali. Mudah-mudahan Prof sehat walafiat. Pak Kapolda makhluk langka di dunia. Sudah Jenderal Bintang 2, guru besar pula, Profesor. Saya aja yang sebagai dosen sampai sekarang belum sempat. Belum. Berat sekarang jadi profesor. Sangat berat, Pak. Saya masih kejar, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa mencapainya. Alhamdulillah sudah beliau mencapai. Saya nanti guru besar, tapi saya tidak jenderal. Lalu beliau jenderal, guru besar pula. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan ilmu Bapak menjadi amal jariah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk sahibul bait. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil
Sahihul Bait. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal kalamnya misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengar bersama tauziah dari Ustadz Dasar Latif. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu memperdalam kajian Islam. Dimohon kepada Ustadz untuk memimpin doa pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memberi hidayah, Zat yang beri petunjuk, berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami, komandan kami, ya Allah. Tunjukkanlah kepada mereka yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kemampuan untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah kepada mereka yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan dan kemampuan untuk memerangi kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah kepada anak-anak kami, ya Allah. Rahmati anak-anak kami, ya Allah. Berkahi hidup anak-anak kami, ya Allah. Tuntun mereka, ya Allah. Jangan kau biarkan mereka larut dalam dosa dan kesalahan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang menitipkan rezeki di hambanya, ya Allah. Bukakan pintu rezeki kami, ya Allah. Bukakan pintu keutamaan dunia bagi kami, ya Allah. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah acara takziah malam ini. Terima kasih kepada Ustadz kami ucapkan. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.